mau memahami inti ajaran kekristenan, maka surat Roma dan surat Filipi merupakan bahan yang wajib dibaca oleh semua orang Kristen. Dalam kedua surat ini, kita akan dihantarkan kepada pemahaman teologis yang bermakna, menyentuh hati dan pikiran, serta bisa memahami rencana, maksud, dan eksistensi Allah di dalam Yesus Kristus. Banyak orang yang menyukai kedua kitab ini karena isinya yang mengandung ajaran, perintah, himbauan, dan nasihat kepada semua jemaat yang membacanya. Surat Roma adalah surat Paulus yang paling lama dan paling signifikan secara teologis. Menurut Luther, Injil ini merupakan Injil paling murni. Kota Roma merupakan tujuan akhir Paulus dalam menyebarkan kabar baik tentang Yesus di seluruh Kekaisaran Roma. Tentu dari hal ini sudah kita ketahui bahwa penulis kitab Roma merupakan Rasul Paulus atau Paulus. Ini tidak terbantahkan lagi karena para ahli Perjanjian Baru telah meyakini dengan pasti bahwa Paulus merupakan penulis surat ini. Surat Roma merupakan karya sastra terbaik dari semua tulisan Paulus dan telah diakui oleh para ahli bahasa. Sebelum Paulus ke Roma, pertama-tama ia menuliskan surat kepada jemaat di Roma. Surat ini mengandung pernyataan yang disusun secara teratur tentang kepercayaannya. Inti dari keyakinan Paulus ialah ia ingin mengatakan kepada jemaat di Roma bahwa Injil itu merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, yang tertulis dalam Roma 1 ayat 16. Surat Roma merupakan surat khas Paulus karena terdapat dasar Injil, yaitu kekuatan Allah dan hakikat kebenaran kepercayaan Kristen. Dalam surat ini juga terdapat dasar kebenaran mengenai dogma Kristen. Dan bila dibandingkan dengan surat-surat lain, surat Roma merupakan surat lengkap yang setiap bagian mempunyai fungsi menurut rencananya. Paulus menuliskan surat ini untuk memperkenalkan dirinya kepada sebuah gereja yang belum pernah ia kunjungi. Namun, surat ini dapat mengantarkan para pembaca sebagai titik awal yang baik untuk memahami Paulus secara tepat. Paulus menunjukkan presentasi yang matang dan mengartikulasikan beberapa ide kuncinya. John Calvin mengatakan bahwa ketika orang-orang Kristen mulai memahami surat ini, mereka memiliki pikiran yang terbuka bagi atau untuk memahami seluruh tulisan suci. Proses penulisan surat Roma terjadi pada saat Paulus sudah menyelesaikan usaha pemberitaan jemaat Makedonia dan Akaya, sembari berkeinginan untuk berkunjung ke Roma, kemudian lanjut ke Spanyol. Dalam 1 Korintus 16 dapat kita lihat bahwa Paulus berencana akan tinggal beberapa lama atau sekitar selama musim dingin di Korintus, sehingga dapat menolong dia dalam melanjutkan perjalanannya. Jika kita lihat lagi dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 21, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Kata Paulus, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma. Nah, jika kita lihat lagi pada Roma 15 ayat 24, Paulus berharap dalam perjalanannya ia dapat singgah di Roma. Surat Roma dibawa oleh Febe dari Korintus, seorang wanita yang melayani di jemaat Kenkrea. Kenkrea ini termasuk daerah di Korintus. Jadi, dapat kita pahami bahwa Paulus menulis surat Roma saat dirinya berada di Korintus. Dari catatan Kisah Para Rasul 20 ayat 3, kita dapat menarik kesimpulan bahwa surat yang dikirim dari Kenkrea pada waktu Paulus terpaksa mengambil keputusan untuk kembali ke Makedonia, karena pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali ke Makedonia. Surat yang panjang dan teratur ini sudah disusun terlebih dahulu dalam jangka waktu 3 bulan pada saat Paulus berada di tanah Yunani dan juga di Korintus, tepatnya di rumah Gaius. Menurut kesimpulan dari catatan Kisah Para Rasul 20 ayat 6, waktu surat ini ditulis ialah bulan pertama tahun 57.
Namun, jika dilihat dari perhitungan waktu dalam riwayat hidup Paulus, maka itu terjadi pada tahun 55 atau 56. Yang berikutnya adalah tujuan penulisan surat Roma. Saat itu Paulus belum pernah datang untuk melayani orang-orang yang ada di sana dan mengunjungi mereka. Tapi karena adanya kerusuhan yang mengakibatkan pertikaian antara sesama orang Yahudi, karena adanya persoalan yang berhubungan dengan nama seorang tokoh yang bernama Kristus atau Kretos, menjadi alasan Paulus menulis surat ini. Dengan adanya kerusuhan yang terjadi di Roma, menjadikan awal perkembangan kekristenan di Roma. Dengan semakin banyaknya orang-orang Kristen yang ada di Roma, semakin juga mengalami penganiayaan, mengalami tekanan dari pihak orang Yahudi maupun juga orang-orang Roma. Sehingga saat itu melalui surat Roma, Paulus menulis surat itu untuk meyakinkan orang-orang Kristen saat itu untuk tetap teguh kepada iman dan kepercayaannya, serta memberikan motivasi untuk mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mendapatkan kabar Injil. Karena menurut Paulus, Injil adalah keselamatan. Paulus juga tidak lupa untuk mengatakan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma melalui surat Roma tersebut tentang sola scriptura, yaitu keselamatan hanya karena anugerah. Yang kedua, sola fide, keselamatan hanya karena iman. Dan ketiga, sola gratia, yaitu keselamatan karena kitab-kitab suci atau Alkitab. Dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada mereka saat itu, Paulus selalu memberikan motivasi dan menguatkan, meneguhkan mereka yang mengalami penderitaan agar tetap kuat dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Tidak lupa juga untuk memberitakan Injil, keselamatan kepada orang-orang yang belum mendapatkan Injil dari siapapun. Lanjut ke dalam kondisi sosial, ekonomi, budaya, agama, dan politik jemaat di Roma. Pada saat itu, kota Roma di zaman Perjanjian Baru sudah lama menjadi pusat politis dan administrasi negara raksasa Roma, yaitu berbentuk kota metropolis. Jadi tidak mengherankan lagi terdapat banyak orang Kristen yang tumbuh di sana dan menyebar hingga menjadi agama resmi dan terbesar di kota Roma. Penduduk yang banyak kebanyakan berasal dari Yunani maupun daerah bagian timur kekaisaran, dan juga terdapat para pendatang yang kebanyakan orang Yahudi dari Palestina dan berbagai daerah. Kota Roma bagian tengah terdapat orang-orang kaya atau para pemimpin di dalam pemerintahannya. Di Roma juga diadakan budaya pertunjukan yang menarik seperti pertandingan gladiator, pertandingan kuda, maupun pertunjukan teater. Kepercayaan di Roma yang sangat majemuk sehingga Roma menjadi pusat keagamaan yang sangat tampak. Begitu juga dengan perkembangan agama Kristen yang di sana yang mulai kiprahnya dengan menyebarkan dan berkembang pesat di Roma, seperti memberitakan Injil kepada berbagai kepercayaan di Roma saat itu, yaitu kepada paganisme maupun kepada Yahudi. Lama-kelamaan perkembangan agama Kristen ini menimbulkan pertikaian dan permusuhan dari pihak Yahudi, sehingga pada saat itu Kekaisaran Roma mengambil tindakan keras, seperti yang tercatat pada Kisah Para Rasul 18 ayat 2. Menurut hemat kami, ada 5 pokok-pokok teologis dalam surat Roma. Yang pertama, Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Permulaan surat Roma ini diawali oleh pernyataan Paulus mengenai Injil. Ia memaparkan penjelasan secara ekstensif kepada jemaat, yakni pokok teologis dari pernyataan dan misinya mengenai Injil. Pengakuannya menyatakan bahwa dia sebagai rasul diutus dan ditugaskan oleh Allah untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa, serta menuntun jemaat kepada jalan kebenaran dalam Yesus Kristus. Harapannya kepada jemaat adalah percaya
dan taat sepenuhnya kepada Injil. Dalam surat ini, Paulus mendefinisikan Injil sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan. Allah menyatakan dirinya melalui pribadi Yesus. Pernyataan ini dapat dipahami sebagai ciri khas kristologi Paulus. Paulus menekankan bahwa Injil tidak hanya sekedar informasi tentang penyelamatan, tetapi Injil adalah bagian dari rencana Allah. Yang kedua, kutuk dan pembenaran Allah. Manusia selalu berdosa, mengetahui kebenaran tetapi tidak mau menjalani hidup dalam kebenaran. Surat ini memberi penjelasan berbicara tentang kutuk Allah. Paulus menyampaikan isi suratnya tentang gambaran manusia yang hidup tanpa Kristus sebagai manusia yang berada di bawah kutuk. Maka semua manusia berdosa dan berada di bawah murka Allah. Namun, Allah adalah kasih sebagai pencipta manusia. Oleh karena itu, Allah memberi pembenaran cuma-cuma melalui Yesus Kristus. Semua orang sepatutnya tidak usah membanggakan diri karena melakukan perbuatan baik. Inti dari kehidupan manusia adalah iman di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari maut. Yang ketiga, hidup dalam pengharapan. Manusia beriman tidak akan lepas dari penderitaan. Namun penderitaan ini menghadirkan pengharapan kepada Allah sekaligus pemenuhan janji Allah di masa depan. Bagi Paulus, isi pengharapan itu adalah kemuliaan Allah. Paulus menggambarkan pengharapan sebagai hasrat yang besar bagi setiap orang untuk menantikan kuasa Allah. Yang keempat, Allah tetap setia kepada Israel sebagai umat pilihannya. Israel merupakan bangsa pilihan Allah, karena melalui bangsa ini keturunan Abraham terdapat janji Tuhan kepada umatnya. Namun Israel selalu tegar, mengetahui Injil tetapi mengabaikannya sekaligus menolaknya. Dengan keluasan, Allah turut memilih orang non-Yahudi agar orang Yahudi tidak sombong sebagai umat pilihan dan dapat berbalik untuk berbuat kebenaran. Walaupun Israel tidak taat, tetapi Allah menyatakan kasih dan kemurahannya ada bagi semua orang, jadi Allah tetap setia kepada Israel sebagai umat pilihannya. Yang kelima, gereja sebagai tubuh Kristus hendaknya mengayomi semua orang. Salah satu inti pokok surat teologis Paulus untuk jemaat Roma adalah nasihat memiliki ibadah sejati, tepatnya selalu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Terutama dalam penekanan itu, yakni melakukan dan menghidupi ajaran Kristus untuk saling mengasihi. Kasih agape. Kasih itu merupakan tindakan yang harus memiliki autentisitas dan tulus dengan tidak mengharapkan imbalan, tetapi berasal dari kesadaran hati, jiwa, dan akal budi. Karena Kristus telah mengasihi dan menyelamatkan umatnya yang percaya, maka jemaat harus memahami esensi hidupnya sebagai manusia yang juga harus saling mengasihi sesamanya. Surat Filipi ini ditulis oleh seorang yang bernama Paulus. Seperti yang kita ketahui, Paulus merupakan rasul yang memiliki karunia sebagai penulis yang sangat berpengaruh dalam perjanjian baru. Ia sangat gigih dalam bekerja sebagai pelayan Kristus. Contohnya ketika ia menulis surat Filipi ini. Meskipun ia sedang di dalam penjara, tetapi hal itu tidak menjadikan penghalang baginya untuk memberitakan Injil. Ia menulis surat kepada jemaat di kota yang bernama Filipi. Kota Filipi ini didirikan oleh Filipus II. Pada saat pemerintahan Kaisar Agustus, ia menjadikan kota ini menjadi kota koloni atau kota perantauan orang Roma. Dan kebanyakan orang Filipi merupakan warga Roma. Oleh sebab itu, penduduk kota menganggap dirinya orang Roma, dan Pauluslah orang pertama yang mendirikan jemaat di Filipi. Surat Filipi biasanya disebut sebagai surat dari hal-hal yang luar biasa atau surat sukacita karena dalam surat Filipi berulang kali muncul ucapan syukur,
dan kata sukacita atau bersukacita. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi selain berisi ucapan syukur atau terima kasih, surat ini juga berisi tentang himbauan untuk mempertahankan gereja dari guru-guru palsu yang sedang membujuk umat Filipi untuk keluar dari jalan yang benar pada saat itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang waktu dan tempat penulisan dari kitab Filipi ini. Filipi adalah kota kecil yang ada di dalam lingkungan kota Roma. Dan Paulus sendiri memiliki hubungan yang erat dengan jemaat di Filipi pada saat itu. Dikatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 7, ayat 13 dan 17 bahwa Paulus menyusun surat Filipi ini pada waktu ia masih di penjara. Dan inilah yang juga menjadi alasan mengapa Filipi ini disebut sebagai surat dari penjara. Dan dalam Kisah Para Rasul, dikatakan Paulus juga pernah berada di beberapa kota seperti Filipi, Roma, dan Kaisarea. Hal inilah yang membuat surat Filipi ini sulit untuk diketahui tempat penulisannya. Banyak sekali pro dan kontra yang menjadi bahan pertimbangan. Akan tetapi, secara tradisional, Paulus menulis surat ini pada saat ia masih di penjara di Roma, yaitu sekitar tahun 60 Masehi. Sekian dari saya, terima kasih. Berikutnya adalah tujuan penulisan surat Filipi. Paulus memiliki hubungan yang mesra dan harmonis dengan jemaat Filipi, sehingga dia mengatakan bahwa jemaat Filipi merupakan jemaat-jemaat yang mempunyai sukacita dan juga merupakan jemaat yang mudah bergaul dengan orang-orang yang baru, baik itu misionaris maupun orang-orang Kristen. Walaupun terkadang ada juga yang mengecewakan mereka karena tidak berperilaku layak seperti misionaris. Tetapi dengan hal seperti itu, mereka tetap juga menjadi teladan bagi teman-teman yang ada di sekitarnya. Seperti yang kita ketahui bahwa surat Filipi merupakan surat yang ditulis oleh Paulus di dalam penjara karena hukuman atas telah memberitakan Injil Yesus Kristus. Tetapi dengan keadaan tersebut, Paulus tidak berhenti untuk memberitakan Injil melalui talenta dan karunia dan berkat yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia menulis surat dengan tujuan untuk memberikan Injil dan keselamatan terhadap orang-orang dan jemaat-jemaat yang Paulus sayangi. Dalam tujuan penulisan surat Filipi yang dilakukan oleh Paulus menghimbau jemaat untuk tetap bersukacita di tengah penderitaan seperti yang dialami oleh Paulus, mengucap terima kasih, bersyukur baik karena pertolongan oleh Tuhan dan teman-teman yang ada di sekitarnya. Menghimbau jemaat untuk tetap berhati-hati terhadap para penyesat, dan karena akan hal itu akan banyak tantangan dan menjadikan awal perpecahan di antara jemaat. Paulus juga tetap berpegang teguh terhadap ajaran yang telah diajarkan oleh Yesus, serta tetap menasihati jemaat-jemaat agar tetap menjunjung kesatuan dan keutuhan bagi setiap komunitas Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus di kota Filipi. Paulus juga menulis surat ini untuk memberitakan kepada orang-orang Filipi bahwa Paulus sangat bersyukur karena telah dipenjara, karena Paulus merasa bahwa Paulus telah dipenjarakan karena Kristus, dan dengan hal tersebut, karena hal tersebut banyak orang yang menjadi percaya dan bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dan tidak takut lagi. Lanjut kepada kondisi sosial, ekonomi, budaya, agama, dan politik jemaat di Filipi. Filipi adalah kota kecil dahulu bernama Krenides yang berasal dari bahasa Yunani krene,
berarti mata air atau sumur. Penduduk kota Filipi mayoritas orang Roma, bahkan gaya kota dan pemerintahannya pun juga meniru seperti ibu kota Roma. Penduduk Filipi terdiri dari budak-budak veteran, warga pribumi, dan pemimpin kota. Kota ini memiliki agama sebagian besar adalah paganisme. Kehidupan sosial dan ekonomi jemaat di Filipi memiliki kehidupan yang sangat makmur dan saling suka membantu, khususnya kepada saudara-saudara mereka yang terdapatan kekurangan ekonomi atau dalam kurung miskin. Anggota jemaat di Filipi terdiri dari golongan menengah bawah dan golongan menengah atas. Menurut hemat kelompok kami, pokok-pokok teologis surat Filipi ada 4. Yang pertama, bersukacita di tengah penderitaan karena kemajuan pemberitaan Injil. Filipi merupakan kota yang mengalami pertumbuhan iman kepada Kristus. Oleh karena itu mereka mendapat penganiayaan dengan tujuan agar pemberitaan Injil dan pertumbuhan gereja terhambat. Ini dilakukan oleh para penyesat. Dalam menghadapi dan menikmati penderitaan itu, Paulus menasihati jemaat untuk tetap teguh sembari bersukacita menghadapi masalah, menjalani kehidupan dengan kasih, bersatu dan sehati sepikir. Contohnya kehidupan jemaat yang suka membantu. Walaupun keadaan Paulus memang sedang berada di penjara, tetapi ia tetap bersukacita dan bersemangat karena penderitaan tersebut menyebabkan kemajuan Injil. Yang kedua, pemahaman kristologi bagi jemaat. Dalam surat Filipi, kita akan mengetahui intisari teologis dari Paulus, sekaligus memahami esensi Yesus Kristus yang sesungguhnya. Surat ini membahas tentang inkarnasi yang mengacu pada doktrin bahwa Yesus adalah Allah yang turun ke bumi sebagai manusia. Yesus datang dari surga ke bumi, menyelesaikan pekerjaannya, dan kemudian kembali ke surga. Dengan demikian, itu merangkum kisah keselamatan bagi manusia dan dunia. Ini mengungkapkan inti dari Injil Kristus. Menurut beberapa orang, kitab Filipi 2 ayat 1-11 merupakan nyanyian Kristus atau dalam bahasa Inggris Christ Hymn. Yang ketiga, ancaman perpecahan dalam persekutuan jemaat. Paulus menyebut jemaat sebagai saudara-saudara yang terkasih, sukacita dan mahkotanya. Pada saat itu, ada 2 perempuan yang sedang berselisih, yaitu Euodia dan Sintike. Oleh sebab itu, Paulus meminta kepada mereka untuk merendahkan diri seperti Kristus sebagai haluan mereka, supaya mereka mendapat meneladani Yesus sehingga dengan rela saling merendahkan diri satu kepada yang lain. Dengan demikian, mereka dapat mempertahankan persekutuan dengan tetap teguh sembari terlihat bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Keempat, ancaman ajaran sesat terhadap jemaat. Banyak para penyesat yang tidak ingin jemaat bertumbuh dalam Injil terus-menerus. Usaha para penyesat ini yakni mempengaruhi kehidupan para jemaat di Filipi. Namun Paulus mengetahui hal itu, lalu ia memberi amanah kepada mereka untuk berhati-hati terhadap musuh-musuh yang mau menjatuhkan mereka ke dalam lingkungan kuasa dosa. Musuh-musuh ini sangat potensial berbahaya. Oleh karena itu, Paulus meminta kepada jemaat untuk mengikuti dan meneladani apa yang telah dilakukannya dan juga bersama-sama dengan Kristus. Salah satu harapan Paulus yang mendalam yaitu agar jemaat tetap berdiri teguh dalam Tuhan. Segala sesuatu tentang menikmati kehidupan dijalani dengan penuh sukacita. Dalam kekhawatiran, jemaat hendaknya berdoa terus kepada Allah
tentang keinginan dan permohonannya agar sukacita bisa termanifestasi. Paulus juga menekankan jemaat untuk selalu memikirkan hal ihwal tentang kasih yang berasal dari roh, bukan dari keinginan daging. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.